Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kita dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil presentasi atau proyek yang telah kami kerjakan dari 2023 ke belakangan ini. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Safira Fatia Alfitriani. Perkenalkan, saya Kaswalia Bandung. Saya Lisa Diana Sukses. Saya Yurino. Untuk tidak memperpanjang, saya akan membahas hasil proyek kami yang berjudul analisis kesadaran hukum berkendaraan mahasiswa Universitas Andalas. Nah, untuk kendaraan motor ini sudah kita lihat di sekitar lingkungan kita, berkendaraan dua dan berkendaraan dua ataupun empat. Nah, namun banyak dari mahasiswa terutamanya di Universitas Andalas masih belum menerapkan kesadaran hukum yang berkendaraan seperti misalnya bapak helm atau SIM yang nggak lupa bawa, lalu lintas dan sebagainya. Nah, itu kami tertarik untuk menganalisis tentang proyek berkendaraan terutama di mahasiswa Andalas, di Universitas Andalas. Nah, menurut undang-undang pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalanan mendefinisikan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan tiap orang di ruang lalu lintas jalan. Lalu lintas menurut Pelodogito yaitu perjalanan bolak-balik yang perihal perjalanan di jalan dan sebagainya dan berhubungan antara sebuah tempat. Nah, jadi kalau berkendaraan itu atau lalu lintas itu adalah hubungan tentang jalan, antaranya ada bolak-balik atau rambu-rambu yang menandakan itu adalah lalu lintas. Nah, betul. Nah, lalu kami di sini melakukan berbagai dua cara untuk melakukan proyek ini. Yang pertama ada wawancara sama isi kuesioner. Nah, alhamdulillah kami melakukan kuesioner di 20 orang mahasiswa Universitas Andalas. Nah, terutama yang berada di gedung H sama di gedung B. Nah, untuk wawancaranya kami melakukan pada salah satu mahasiswa yang ada di gedung tersebut. Nah, antara lain pertanyaannya, apakah Anda memiliki surat izin mengemudi yang masih berlaku? Yang kedua, seberapa sering Anda memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan seperti STNK, SIM sebelum berkendaraan ke kampus? Yang ketiga, seberapa sering Anda menggunakan cara seperti saat berkendaraan ke kampus? Yang keempat, apakah Anda memahami rambu lalu lintas dan tanda jalan? Yang kelima, apakah Anda pernah melanggar peraturan lalu lintas? Misalnya di mana jalan, beneran, bawa arus. Nah, yang keenam, seberapa penting menurut Anda untuk mengikuti aturan lalu lintas? Yang ketujuh, apakah Anda memahami menerima informasi atau sosialisasi mengenai kewajiban menggunakan helm dari pihak kampus atau instansi lain? Yang kedelapan, apakah Anda merasa lebih nyaman berkendaraan tanpa helm meskipun tahu ada risiko kecelakaan? Yang kesembilan, apakah Anda pernah tidak menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor di area kampus? Dan yang 10, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pengguna sepeda motor tersebut? Nah, hal itu kami sudah mewawancarai dan diskusinya, dan kebanyakan dari mereka itu setengah dari mempunyai SIM, namun setengah lainnya itu tidak punya SIM. Mungkin bisa ada faktor kayak motornya itu nggak pakai kupik dia atau milik saudaranya yang belum milik dia. Nah, itu seberapa sering Anda memeriksa kelengkapan surat berkendaraan? Kebanyakan dari mereka itu sering, karena mungkin angka kesadaran atau anak mahasiswa Universitas Andalas ini lumayan tinggi, karena takut dirazia atau terjadi apa-apa saat menggunakan motor tersebut. Yang ketiga, seberapa sering Anda menggunakan jalan SRI berkendaraan ke kampus? Banyak dari yang itu kadang-kadang ya sih, banyak dari mahasiswa Universitas Andalas ini adalah anak rantau yang dimana itu kosnya dekat-dekat Universitas Andalas yang beranggapan bahwa kos aku deket nih nggak akan kena polisi, jadi mereka beranggapan udah deket nih area kampus, jadi nggak perlu untuk menggunakan helm. Keempat, apakah Anda memahami rambu lalu lintas dan tanda jalan? Alhamdulillah, mahasiswa Universitas Andalas memahami rambu-rambu yang ada di lalu lintas. Apakah Anda pernah melanggar peraturan lalu lintas? Kebanyakan dari mereka itu pernah,
karena untuk pengambil kendaraan tidak luput dari kesalahan yang terjadi, katanya kelewatan merah atau nggak kebaca terus dan sebagainya. Nah, seberapa penting menurut Anda untuk mengikuti aturan lalu lintas? Sangat penting, karena tampaknya ada aturan lalu lintas, mahasiswa yang mempunyai kendaraan tidak tahu apa itu pentingnya yang terjadi di lalu lintas tersebut. Yang kedua, apakah Anda pernah menerima informasi atau sosialisasi mengenai kewajiban menggunakan helm dan intercom aplikasi lain? Pernah. Nah, dari 20 responden itu menyatakan pernah mendapatkan sosialisasi tentang berkendaraan. Lalu yang ke-8, apakah Anda merasa lebih nyaman berkendara tanpa helm meskipun tahu ada risiko kecelakaan? Tidak. Nah, maksudnya pengisian adalah lebih nyaman menggunakan helm, karena menurut satu menggunakan helm di jalan raya itu adalah lebih aman dan lebih efektif. Nah, yang kedua, apakah Anda pernah tidak menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor dan naik bus? Banyak beralasan di sini malas pakai helm, pernah tapi kena repot, atau pernah sama dekat, ada juga yang memakai itu dari sini. Nah, kebanyakan itu mereka lalai. Nah, apakah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran para pengguna tersebut? Nah, dari responden itu dapat ditentukan bahwa pentingnya melakukan sosialisasi secara intensif mengenai kesehatan berkendaraan, terutama dalam menggunakan helm. Sesuai dapat dilakukan melalui media sosial seperti kampanye di jalan raya, menyimak informasi dari platform di Instagram, WA, sebagainya, dan ke sekolah-sekolah. Nah, mungkin dapat disimpulkan bahwa kesadaran dalam penggunaan sepeda motor dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terkait. Pengetahuan tentang peraturan lalu lintas, kemudian sosialisasi yang efektif, serta lingkungan sosial yang mendukung menjadi elemen kunci dalam meningkatkan kesadaran umum. Nah, jadi kesimpulannya itu kesadaran itu berkendara kembali lagi ke kita. Kalau kita ingin selamat menggunakan kendaraan, kita harus sadar apakah lintas itu penting untuk kita, apakah hal ini wajib dipakai, apakah SIM itu selalu dibawa apa enggaknya. Kembali pada kesadaran kita sendiri dan intinya memang kita untuk menaati peraturan lalu lintas katanya di mungkin yang presentasi kami dari kelompok itu kita dapat pelanggan dan kesalahan mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.